Nah, selamat pagi, jumpa lagi dengan saya Arif di video kedua saya. Saya akan menjelaskan proyek apa yang kita kerjakan. Di sini kita akan mengerjakan model bisnis dropship. Di model bisnis dropship kita tidak memerlukan stok, jadi apabila terjadi penjualan, kita bisa memesan barangnya langsung ke pabrik dan pabrik itu sendiri yang akan langsung mengirim ke customer kita atau pembeli. Barang yang akan kita jual yaitu barang produk beauty and health atau barang kecantikan dan kesehatan. Kenapa kita mengambil niche ini? Karena pertama, produk di bidang kecantikan dan kesehatan mempunyai market size yang sangat besar. Kedua, produk di kecantikan dan kesehatan, teknologinya berkembang terus dan produknya berkembang terus. Jadi kita bisa menjual di orang yang sama beberapa produk, dan apabila kita mempunyai customer base di sini, maka customer base-nya akan kita maintain untuk jangka waktu yang sangat lama. Untuk mendatangkan traffic, kita melakukan promosi dengan cara digital marketing, yaitu kita menggunakan cara gratis dan berbayar. Nah, cara gratisnya atau free traffic kita menggunakan personal branding di media sosial, dan paid trafficnya kita menggunakan ads atau iklan. Dan cara konversinya yaitu kita menggunakan sistem dropship ya. Kita akan membicarakan traffic generation. Kita menggunakan traffic berbayar dan traffic yang gratis. Untuk traffic berbayar kita menggunakan Facebook Ads, dan kita menggunakan Google Ads, kita juga menggunakan Instagram Ads, dan kita juga bisa menggunakan TikTok Ads. Untuk free traffic kita bisa menggunakan Instagram. Kita akan mengajarkan bagaimana mempunyai follower yang besar di Instagram, dan kita juga bisa menggunakan Facebook pribadi kita, dan kita juga bisa menggunakan fanpage, atau kita bisa membangun website dengan artikel yang banyak dan bisa mendatangkan traffic yang banyak ke landing page kita atau sales letter kita. Kita juga bisa menggunakan WhatsApp, dan kita juga bisa menggunakan YouTube. Semua traffic ini kita akan arahkan ke sales letter atau landing page, di mana website satu halaman yang ada informasi mengenai produk, testimoni, dan foto-foto mengenai produk. Apabila orang tertarik untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, maka ada call to action di website tersebut, atau ada tombol-tombol di mana orang bisa mengetahui informasi lebih lanjut. Jadi kita arahkan ke WA atau kita minta data email dari orang tersebut. Nah, di sini kita atau customer service bisa melakukan follow up di WA atau di email. Untuk paid traffic nanti kita akan menggunakan Facebook Ads dan Google Ads. Untuk traffic yang gratis kita menggunakan Facebook personal, kita menggunakan YouTube, dan kita menggunakan WA. Di digital marketing kita mengenal namanya proses funneling, yaitu proses di mana kita menyaring orang-orang yang kita targetkan sampai terjadi penjualan. Apabila kita menggunakan Facebook Ads atau Google Ads, pertama kita harus mentargetkan orang-orang yang akan kita tuju untuk iklan ya. Setelah kita mentarget orang tersebut, kita melakukan iklan. Dari orang-orang tersebut akan ada orang yang tertarik untuk mendapatkan informasi, dan orang itu klik ke website. Setelah orang itu klik di website dan melihat informasi, membaca informasi yang ada, orang itu akan ada beberapa orang yang ingin informasi lebih lanjut, dan kita akan arahkan untuk bisa komunikasi ke WA ya, atau lewat email. Tapi di sini kita akan belajar khusus untuk ke WA karena email masih kurang responsnya dibandingkan WA. Setelah terjadi komunikasi di WA, baru terjadi namanya conversion atau penjualan. Nah, ini proses funneling yang terjadi di Facebook yang telah saya lakukan. Di awal saya melakukan iklan, ada sekitar reach atau orang yang dijangkau sekitar 19.000 orang. Dari 19.000 orang ini, maka ada orang yang klik ke website, yaitu sekitar 480 orang, dan orang yang klik ke WA itu ada sekitar 8 orang. Tujuan kita di sini adalah memperoleh sebanyak-banyaknya leads atau prospek yang kontak ke WA kita, atau orang yang akan menuliskan emailnya untuk nanti kita melakukan email marketing. Apabila kita mempunyai data
banyak prospek, maka kemungkinan besar kita akan menjual produk lebih banyak lagi. Dari prospek atau leads data yang masuk ke kita sampai terjadinya conversion, itu memerlukan namanya follow up proses. Follow up proses bisa dilakukan dengan cara kita chat satu-satu orang, atau kita bisa menggunakan software sehingga langsung bisa melakukan chat massal ke ratusan orang untuk menghemat waktu. Bisa juga kita melakukan follow up proses dengan namanya retargeting. Jadi kita mentargetkan kembali, mengiklankan kembali ke orang-orang yang pernah melihat iklan kita. Nah, ini data statistik saya di awal pada saat saya melakukan proses iklan. Dari sekitar 15.000 orang yang klik ke website, ada sekitar 300 orang yang klik ke WA. Jadi kita mempunyai database sekitar 300 orang. Tetapi karena kita menjual produk dengan harga premium dan produk yang premium juga, maka level kepercayaan orang itu terhadap produk atau terhadap penjual itu sangat rendah, sehingga kemungkinan terjadi conversionnya itu kecil. Nah, bagaimana meningkatkan level kepercayaan orang tersebut kepada kita atau kepada produknya? Yaitu dengan cara kita melakukan suatu edukasi. Nah, kita mengajak orang tersebut ke WA group, di mana di sini terjadi edukasi terhadap calon customer kita. Di sini juga ada banyak orang, sehingga orang lebih percaya terhadap penjual dan terhadap produknya. Setelah orang ini teredukasi mengenai produknya, maka baru terjadi sales. Ya, di sini bisa lihat sangat jelas proses funnelingnya. Dan salesnya ini akan terus bertambah karena kita akan memfollow up terus data sekitar 300 orang yang klik WA ini untuk bisa masuk ke grup dan bisa teredukasi. Nah, target customer kita di sini adalah sekitar 500 customer. Kenapa harus 500 customer? Karena apabila ada rata-rata belanja per bulan itu sekitar 200.000, ini repeat order ya. Repeat order yang terus-menerus terjadi terhadap 500 customer ini, maka kita punya omset per bulan stabil sekitar 100 juta per bulan. Apabila kita mempunyai omset 100 juta per bulan, maka kita akan mempunyai keuntungan sekitar 20-30 juta per bulan. Dan apabila kita menggunakan cara iklan, maka kita akan mengetahui cost per acquisition per customer. Di sini data saya, cost per acquisition per customer adalah sekitar 300.000 sampai 500. Dari data ini kita akan mengetahui salesnya berapa dan kemudian profitnya berapa. Jadi kita bisa menghitung BEP bisnis ini itu di berapa customer. Data saya sekitar 15 sampai 20 customer. Kita sudah bisa BEP di bisnis ini. Saya akan memberikan contoh-contoh customer yang sudah transfer ke saya ya. Ini ada seorang ibu dari Bagansi Api-Api, kemudian ini dari Taiwan. Nah, ini seorang ibu dari Hong Kong. Nah, ini seorang ibu dari Bali. Ini seorang ibu dari Taiwan. Dan ini seorang ibu dari Garut. Dan ini seorang ibu dari Jakarta. Dan ini seorang ibu dari Cianjur. Jadi kita menjual ke orang-orang yang tidak kita kenal di negara kita atau di negara lain. Nah, apabila kita sudah masuk ke dalam suatu bisnis, maka kita berpikir bagaimana cara untuk scale up di bisnis ini, yaitu memperbesar omset di bisnis ini. Cara scale up, pertama kita bisa melakukan penambahan customer 10-15 customer per bulan. Jadi semua bisnis itu memerlukan penambahan customer. Kedua, kita juga bisa melakukan namanya upselling. Jadi kita mempunyai satu customer yang sudah membeli produk kita dan kita akan menawarkan produk lain di jenis produk yang sama. Kita juga bisa melakukan namanya cross selling, yaitu kita bisa menawarkan suatu produk yang tidak sejenis ke customer yang sama. Kita juga bisa melakukan namanya upgrading yang akan saya jelaskan berikut ini. Nah, bagaimana maksudnya upgrading itu ya? Apabila seorang customer telah menggunakan produk kita dan tingkat kepuasannya sangat tinggi, maka customer itu akan kita ajarkan untuk menjadi seorang reseller, sehingga customer itu bisa menjual produk yang sama yang dia gunakan dan mendapat keuntungan atau komisi. Dari seorang menjadi reseller, kita ajak orang itu untuk menjadi seorang agen, di mana agen ini mempunyai
customer dan juga mempunyai reseller dan mencapai omset tertentu per bulannya. Dan setelah orang menjadi agen, maka kita akan mengajak untuk menjadi seorang distributor. Distributor ini mempunyai beberapa agen dan mempunyai banyak customer dan mempunyai banyak reseller, sehingga omset yang terjadi di sini sangat besar. Nah, kenapa kita yakin bahwa kita akan mempunyai omset yang besar? Karena kita mempunyai high quality product. Jadi produk ini mempunyai tingkat kepuasan customer yang sangat tinggi. Produk ini menggunakan teknologi yang tinggi, dan produk ini juga melalui proses yang panjang. Jadi tidak hanya asal-asal produk saja yang penting jadi kemudian dijual, tapi melalui proses penelitian, proses pembuatan produk yang memenuhi standar mutu internasional. Dan di sini karena perusahaan ini mempunyai teknologi yang sangat tinggi, maka setiap tahun ada produk yang baru yang muncul dan bisa kita jual di customer kita yang sudah terbentuk. Nah, apakah mungkin kita bisa maintain customer dalam jangka waktu lama? Ini sangat mungkin karena kita mempunyai after sales program ya, di mana customer kita akan kita manjakan dengan after sales program. Salah satunya apabila terjadi cacat terhadap produk yang sudah dibeli customer, maka customer tersebut bisa mengirim kembali produk itu ke pabriknya, atau kita bisa membantu untuk melakukan pengembalian produk dan mendapatkan produk yang baru. Kemudian juga ada produk training ya, dimana kita tidak hanya jual putus ke customer, tapi kita ada training-training tertentu sehingga customer bisa mendapatkan hasil maksimal dari produk yang mereka beli. Dan kita juga mempunyai business training, yaitu bagaimana customer bisa mendapatkan keuntungan dari produk yang sudah dia gunakan. Nah, apakah mungkin kita mempunyai customer sampai 500 orang dan kita bisa maintain customer itu untuk bisa berbelanja kepada kita terus-menerus? Itu sangat mungkin, dan sudah ada orang yang membuktikannya dan sudah ada orang yang mempunyai customer sebanyak itu. Nah, kita juga bisa belajar dari sejarah dari Coca-Cola. Coca-Cola di tahun pertama hanya menjual sekitar 25 botol, tetapi Coca-Cola terus-menerus melakukan improvisasi dan melakukan perbaikan di salesnya, di proses sales dan di internal perusahaannya, sehingga sampai sekarang Coca-Cola mempunyai omset yang sangat-sangat besar. Oke, demikian dulu dari saya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.